Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Media Ilusi. Bagaimana kabarnya hari ini guys? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas salah satu wawancara Nicholas dengan seseorang yang bernama Dorian. Berdasarkan info yang kami dapatkan, Dorian ini adalah perwakilan dari channel CNBC dan ada juga yang bilang kalau beliau perwakilan dari BBC. Tetapi daripada kami memberikan informasi yang kurang valid, jadi kami memutuskan untuk menyebutnya hanya sebagai Mr. Dorian saja ya guys. Sebelum kita lanjut, sempatkan dulu untuk klik tombol subscribe channel ini ya guys, biar kami selalu semangat untuk menghadirkan informasi-informasi menarik lainnya. Oke guys, yuk kita tonton bagian pertama wawancara Nicholas bersama Mr. Dorian. Let's check it out. Well, we're pleased to have with us this afternoon Nicholas Kokolas. He is the founder of Pi Network. Nicholas, welcome to our program. Thank you very much for having me. I'd like to begin with, kind of your thought as to what is it about Pi Network, if you had to explain it to a novice, that makes it unique and advantageous for crypto investors, crypto miners. What's unique about it? Thanks for this question, Dorian. So Pi is really accessible to everyone out there. People can mine it by themselves using their mobile phones. So as long as you have a mobile device, you can participate. And then once you have mined it, and eventually, especially when we migrate everyone to the mainnet, which we can talk about it later, then you can use that currency to perform various activities on the network, which we call utilities. So Pi applications and other things. And the beauty of this is that even people who wouldn't be able to participate in this process, imagine someone in a country that they wouldn't have a bank account, or they wouldn't be able to, how do you acquire a Bitcoin, for example, if you don't have a bank account or if you have no way to enter? So anyone can actually enter, and then once they enter, they are able to participate in those activities. They are able to pay Pi to ask another pioneer for some type of labor, for example. You can buy goods and services, or you can even get paid for services that you provide for others. Great, that's great, and that's nice insight that you give us there on how it works. Oke guys, setelah kita mendengarkan wawancara Mr. Dorian bersama Nicholas barusan, izinkan kami untuk menyimpulkan beberapa gambaran besarnya seperti ini ya guys. Jadi tadi sebagaimana yang kita tonton dan kita dengarkan wawancaranya, di awal tadi kita tahu bahwa Mr. Dorian bertanya kepada Nicholas tentang bagaimana dia akan menjelaskan tentang Pi Network. Kepada para pemula, apa sih yang membuat Pi Network itu berbeda dan menguntungkan untuk para investor dan penambang kripto? Jadi, seperti yang kita dengarkan barusan, Nicholas menjawabnya dengan beberapa penjelasan seperti ini. Beliau berkata, Pi sangat mudah untuk diakses oleh semua orang di luar sana. Orang-orang bisa menambangnya sendiri menggunakan handphone mereka. Jadi, selama kamu bisa berpartisipasi, terutama ketika kami akan bermigrasi ke mainnet, kamu bisa menggunakan mata uang itu untuk melakukan berbagai aktivitas di jaringan yang kami sebut sebagai utilities. Bahkan orang-orang yang tidak dapat berpartisipasi di tempat lain, seperti misalnya orang-orang yang ada di sebuah negara di mana mereka tidak mempunyai akun bank. Sebagai contoh, bagaimana mereka bisa memperoleh Bitcoin jika mereka tidak memiliki akun bank, dan atau kamu tidak mempunyai jalan masuk atau akses ke sana.
Sedangkan di Pi, semua orang bisa masuk dan begitu mereka telah masuk, mereka bisa berpartisipasi di berbagai aktivitas. Misalnya mereka bisa membayar dengan Pi untuk meminta pioner lain melakukan beberapa jenis pekerjaan. Kalian juga bisa memberi barang-barang dan jasa-jasa atau bahkan bisa mendapatkan pembayaran untuk sebuah jasa yang kamu berikan kepada orang lain. Oke, itu tadi kesimpulan yang bisa kami berikan tentang bagian wawancara di part pertama Mr. Dorian dengan Mr. Nicholas ya. Sekarang kita lanjut mendengarkan part kedua wawancaranya. Jadi kita tonton dan dengarkan ya guys. So, what does it mean for the future of mining and crypto mining to have the ability to do this right in the palm of your hands? We think about, the stories that are out there in these data centers that are just using so much electricity and energy, and, it's so heavy. But you guys really revolutionized, how people can mine. What does that mean now for the future of mining? Yeah, I think this is the way to go because if you think about it, Bitcoin proved to the world that it is possible to have digital currency, and it works. So the first time that it was implemented, it had to be with the way it was to be succeeded. So to succeed, it needed to have servers, it needed to be what it is. No matter how we started, now the world operates mobile. We are living in 2000, it's not 2009 anymore, it's 2022, and we're going to the future. So more and more people have exclusively mobile phones and they don't have computers, or they're using their iPads and their mobile devices rather than. So if you were by saying that you have to exclude all those people from the process, then you're already making something very restrictive. So I think that it is the future, and I believe that even all blockchains are thinking towards that direction. Great. Di bagian kedua ini, Mr. Dorian bertanya kepada Nicholas tentang apa arti Pi untuk masa depan pertambangan atau crypto mining. Sementara selama ini kita ketahui bahwa untuk menambang koin itu memerlukan begitu banyak listrik dan energi, dan itu sangat berat. Tetapi kamu bersama tim sungguh sangat revolusioner. Di sini bisa jadi maksud revolusioner itu adalah karena Nicholas dan tim bisa menghadirkan koin Pi di mana untuk menambangnya sama sekali tidak membutuhkan banyak listrik dan energi yang diperlukan dalam rangka untuk menambang koin. Jadi, apa arti Pi untuk masa depan pertambangan? Jawaban Nicholas bisa kita simpulkan seperti ini. Jika memikirkan tentang itu, Bitcoin telah membuktikan bahwa dunia memungkinkan untuk mempunyai kartu digital, dan itu berhasil. Jadi pertama kali itu diimplementasikan, satu-satunya cara untuk berhasil hanya seperti itu. Untuk berhasil perlu untuk memiliki server-server yang dibutuhkan untuk menjadi apa adanya seperti saat itu. Kemudian Nicholas melanjutkan, tidak peduli bagaimana cara kita memulainya, sekarang dunia telah mengoperasikan seluler. Kita hidup di zaman 2000-an, bukan tahun 2009 lagi, bahkan ini sudah tahun 2022 dan kita menuju masa depan. Jadi, semakin banyak orang yang sudah memiliki ponsel eksklusif dan mereka tidak mempunyai komputer, dan atau mereka lebih sering menggunakan iPad dan perangkat seluler mereka dibanding komputer. Jadi jika kamu mengatakan, saya harus mengecualikan semua orang dari proses, maka kamu sudah membuat sesuatu yang sangat membatasi. Jadi saya yakin inilah masa depan, dan bahkan saya mempercayai semua blockchain akan berpikir ke arah itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Mr. Dorian. Have you raised funding, and how do you guys make money? Yeah, one important thing to know about Pi is that we avoided from the very beginning and the easy way of making money by selling the coin through those ICOs that happened in the crypto space. So Pi has never raised has never sold any
coins for many years now. We've been operating for 3.5 years, and this is an important aspect. We actually feel this is more natural, because usually for companies, they may be operating and creating utility and creating their business for several years before they can go on an IPO, and then all of a sudden having this unnatural early influx of cash can create unnatural results as well, with what we have seen in happening with other news lately that have been communicated. And in terms of Pi, we bootstrapped as much as we could, and eventually raised some money as part of a traditional Silicon Valley startup from private investors. Got you. Mr. Dorian bertanya, bagaimana kamu mengumpulkan dana dan bagaimana kamu dan tim menghasilkan uang? Nicholas menjawab, satu hal penting yang perlu diketahui tentang Pi adalah bahwa sejak awal kami menghindari cara mudah dalam menghasilkan uang dengan menjual koin melalui ICO yang terjadi di ruang kripto. Jadi, Pi sama sekali tidak pernah menjual satu koin pun selama beberapa tahun. Sekarang kami sudah beroperasi selama 3,5 tahun, dan ini adalah aspek penting. Kami sebenarnya merasa ini lebih natural, sebab seringkali perusahaan-perusahaan mungkin beroperasi dan menciptakan utilities, dan mereka menciptakan bisnis mereka untuk beberapa tahun sebelum mereka bisa menuju IPO, dan kemudian tiba-tiba memiliki aliran uang tunai awal yang tidak wajar. Dan ini bisa menciptakan hasil yang tidak wajar juga. Dan telah kita lihat terjadi pada orang lain di berita-berita akhir-akhir ini. Dan dalam hal Pi, kami melakukan bootstrap sebanyak yang kami bisa, dan akhirnya mengumpulkan sejumlah uang sebagai bagian dari starter Silicon Valley tradisional dari investor swasta. Sebagai catatan, bootstrap di sini kalau di dunia bisnis bisa diartikan sebagai pengembangan bisnis yang menggunakan modal hanya dari pihak internal, yaitu modal dari pendiri dan atau pemilik sendiri. Oke guys, sampai di situ dulu pembahasan wawancara Nicholas bersama Mr. Dorian yang kami bahas kali ini. Di lain waktu, kita akan lanjutkan pembahasan lanjutan video wawancaranya di video-video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk selalu stay tune di channel ini ya guys. Silakan share video ini jika kalian rasa ini bermanfaat buat kalian dan juga teman-teman dan keluarga kalian. Jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar dan pendapat kalian di kolom komentar. See you on the next video and bye-bye.